Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Yuliawati, NPM 200105009. Saya dari jurusan TBI kelas B. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang kalimat dan unsur-unsurnya. Berikut penjelasan mengenai kalimat dan unsur-unsurnya. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, disertai dengan intonasi final. Kalimat itu sangat penting dalam sebuah komunikasi karena kalimat harus mampu menyampaikan informasi, menanyakan sesuatu, atau bahkan mengekspresikan emosi manusia. Dalam kalimat yang paling penting atau yang menjadi dasar kalimat adalah konstituen dasar dan intonasi final, sebab konjungsinya hanya ada jika diperlukan. Jadi, pada sebuah klausa diberi intonasi final, maka akan terbentuk kalimat itu. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kalimat. Setiap kalimat memiliki unsur penyusun kalimat. Gabungan dari unsur-unsur kalimat akan membentuk kalimat yang mengandung arti. Unsur-unsur inti kalimat antara lain yaitu SPOK. SPOK itu sendiri yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut penjelasan mengenai SPOK. Yang pertama yaitu ada subjek. Subjek adalah unsur kalimat yang melakukan tindakan atau kerja dalam suatu kalimat. Kehadiran subjek yang pertama itu berupa nomina atau frasa nominal. Nah, subjek itu kan kebanyakan berupa nomina atau frasa nominal. Di samping nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektiva, biasanya disertai kata petunjuk itu. Yang selanjutnya yang kedua itu ada dapat disertai kata ini atau itu. Nah, kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia itu kan bersifat takrif atau definite. Untuk menyatakan takrif biasanya digunakan kata itu atau ini. Subjek yang sudah takrif misalnya nama orang, nama negara, instansi, atau nama diri lain, dan juga pronomina tidak disertai kata ini dan kata itu. Yang ketiga ada merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa, dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk objek kalimat yang berupa manusia biasanya digunakan kata tanya siapa. Biasanya kalau misalnya manusia itu digunakan katanya siapa. Yang keempat ada subjek dapat diberi keterangan pewatas yang. Nah, keterangan pewatas yang ditempatkan di belakang kata atau kelompok kata yang bertindak sebagai subjeknya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengertian predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang memberikan atau memberitahukan apa, mengapa, bagaimana, atau berapa tentang subjek kalimat. Kehadiran predikat yaitu yang pertama merupakan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, atau berapa. Dilihat dari segi makna, bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa nomina penggolong atau identifikasi. Nah, kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa numeralia atau kata bilangan atau frasa numeralio. Yang kedua yaitu predikat berupa kata, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan kata depan, dan kelompok kata. Yang ketiga yaitu pemutasian predikat dengan subjek. Selanjutnya yaitu pengertian objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Kehadiran objek itu yang pertama ada dapat menjadi subjek kalimat pasif, yaitu objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perubahan dari kalimat aktif ke pasif ditandai perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan bentuk verba predikatnya. Yang kedua yaitu tidak didahului kata depan atau preposisi. Jadi objek yang selalu menempati posisi di belakang predikat tidak didahului preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. Yang terakhir yaitu objek hanya terdapat dalam kalimat aktif transitif. Yang terakhir yaitu ada pengertian keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat.
Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan juga tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Biasanya tuh ya, keterangan yang berupa frasa itu ditandai dengan preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan juga untuk. Nah, kalau misalnya anak kalimat itu biasanya ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan juga sehingga. Kehadiran keterangan yang pertama itu keterangan tempat. Nah, contohnya itu kalau misalnya buat nunjukin tempat itu biasanya menggunakan di, ke, dan juga dari. Yang kedua yaitu menunjukkan waktu. Kalau misalnya menunjukkan waktu itu menggunakan sebelum atau sesudah. Terus selanjutnya keterangan alat. Nah, kalau misalnya untuk menunjukkan kita memakai alat apa dalam sebuah pekerjaan itu, maka menggunakan dengan. Terus yang keempat ada tujuan. Nah, keterangan tujuan ini biasanya menggunakan agar atau supaya. Terus yang kelima ada keterangan cara, yaitu dengan cara dan juga secara. Terus yang keenam ada keterangan penyerta, yaitu menggunakan dengan dan bersama. Terus yang ketujuh ada keterangan perbandingan, itu menggunakan preposisi bagaikan. Bagaikan itu untuk perbandingan. Terus yang terakhir yaitu ada keterangan sebab. Nah, itu menggunakan karena dan sebab, karena cedera, karena jatuh gitu. Atau sebab apa gitu. Itu tadi penjelasan tentang kalimat dan unsurnya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention.